Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senajan sapunika tasih diperpanjang PPKM ya, tapi Sidoarjo sampun kuning. Ngaji kalau ini tasih orang seminggu kuning. Sing disiki ijo niku Kabupaten Lamongan, niku Kabupaten Lamongan pun ijo. Sidoarjo disik kuning. Mugi-mugi mergo panas iki Sidoarjo pun segera menyusul jadi kuning. Nek kuning kita rada longgak, tapi menurut pemerintah tasik diharuskan pakai masker. Dengan suntik vaksinasi diharuskan pakai masker dan vaksinasi tasik berjarak tasik untuk kewaspadaan karena sewaktu-waktu bisa melonjak lagi seperti di Malaysia dan Singapura. Asalnya sudah hijau, sekarang sudah melonjak lagi, nyalip Indonesia malah. Nah, mungkin kita ini tidak nanti terus hijau normal dengan baik, jadi kita sudah bisa normal. Dinten menika ibu-ibu, materi ini pun hadis Rasulullah. Memberi syarah hadis-hadis Rasulullah. Untuk menawi yang dereng ngertos, hadis yang saya pegang ini hadis Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim. Jadi di dalam ilmu hadis atau hadis ini ada beberapa macam kitab hadis. Ada kitab hadis yang namanya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Sahih, kitab jenenge kitab Sahih itu namanya Bukhari dan Muslim. Liyane niku mboten bedane menurut pahamnya ahli sunnah wal jamaah itu kalau sudah kitab itu disebut Sahih itu sudah seluruh hadis yang tercantum dalamnya itu sahih semua. Jadi kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu sahih semua. Sedangkan kitab-kitab yang lain seperti kitab Jami', kitab Musnad, ya, Musnadnya Imam Syafi'i misalnya, itu ada Musnadnya Imam Hambali. Itu dinilai belum semuanya yang tercantum di situ itu sahih. Ada yang di bawahnya. Tapi kalau Musnad Syafi'i walaupun di bawahnya sahih, itu menurut pahamnya Imam Syafi'i hadis itu masih bisa dipegang karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka masih bisa diamalkan. Kecuali orang yang memang ada sekarang ini berpendapat semua hadis harus sahih. Kalau tidak sahih tidak mau. Kalau itu tidak mau masalahnya itu masalah lain ya. Silakan kalau tidak mau. Lah yang mau ya silakan yang mau. Yang tidak bertentangan ya. Kalau yang bertentangan tentu saja menjadi tidak sahih. Tidak bisa digunakan kalau tidak sahih. Kalau bertentangan.
Kemudian ada kitab jami seperti Jami Ushawir, mengumpulkan semua hadis-hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang sahih ini, ada yang hasan, gitu macam-macam kumpul di situ. Nah, para ulama ini menilai hadis itu sahih apa tidak itu dari sanadnya, bukan dari matanya. Kalau dari matanya itu sudah jelas. Kalau berbicara dengan Al-Quran gugur. Nah, itu kalau dari matanya itu akhirnya teknya hadis. Matan itu teknya hadis. Kalau dalam ilmu hukum namanya itu apa ya? Materi hukum. Materialnya hukum itu. Ada hukum material, ada hukum formil gitu. Nah ini matanya itu ya teknya hadis itu, bunyinya hadis itu. Lah bunyinya hadis ini itu ada yang bil makna, ada yang bil lafaz. Kalau yang bil lafaz itu insya Allah semuanya sudah sahih. Ya, kalau bil lafaz artinya lafaz itu lafaznya Rasulullah sendiri. Bukan oleh yang meriwayatkan. Kalau bermakna lafadznya oleh yang meriwayatkan itu bahasanya beda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengapa bisa begitu, Pak? Karena hadis ini ditulis itu setelah 200 tahun Rasulullah wafat. Berdasarkan ingatan-ingatan sahabat saja. Oh, saya pernah dengar Rasulullah berkata begini. Dia sudah lupa teks aslinya. Nah, sehingga maknanya ini. Oleh karena itu menilai hadis sahih apa tidak sahih itu dari kejujuran sumbernya. Kejujuran sanadnya istilahnya kalau ini hadis. Bukan dari teksnya. Kejujuran sanadnya. Kalau sanadnya yang membawa itu memang orangnya sahih, artinya ya adil, tidak pernah dusta, jujur, ingatan, nggak lalian kayak aku. Nah, itu artinya hadis itu sudah sahih. Walaupun teksnya itu kadang-kadang dinilai bertentangan dengan Al-Quran, tetap sahih saja. Tapi ada yang tidak mau. Seperti misalnya gini, dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan bahwa seorang ibu wanita itu dijadikan dari tulang rusuknya laki-laki. Itu tidak ada. Bahkan bertentangan katanya teksnya itu. Nah, hadis itu kok dinilai sahih? Karena yang meriwayatkan hadis itu sahih. Nah, karena itu ada timbul perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan tidak, wanita juga bisa dijadikan dari suratul muntin, sari-sari tanah. Jadi tidak. Ya. Karena apa? Kadang-kadang di dalam Al-Quran dikatakan kohunna min anfusikum, dari kalian semua. Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum waja'an. Kalau sudah lupa gitu, orang tua itu jadi lupa terus. Ya, kalau sudah lupa itu dijadikan dengan istilahnya itu min anfusikum, bukan min nafsin wahidah. Bukan min nafsin wahidah, tapi min anfusikum, dari jamak. Nah, kalau begitu semuanya itu dijadikan dari tidak dijadikan min anfusikum. Kalau begitu ekstrimnya juga dibuat dari tulang rusukmu sendiri kalau begitu. Nah, begitulah artinya. Nah, itu dinilai, makanya itu kalau dalam hadisnya sahih bahwa khalaqahunna min bil'in, maka berhati-hatilah kepada wanita, bila jika kamu keras maka akan patah dia. Kalau tidak dikeras, maka dia akan tetap tidak lurus.
Itu hanya pendidikan aja katanya yang tidak mengatakan sholat, tidak menggunakan ya. Itu hanya pendidikan dari Rasulullah saja. Seperti yang dulu saya katakan, jangan kalian menangisi orang saudaramu yang sudah meninggal, karena kalau kamu menangis itu yang di makam itu disiksa. Kalau kamu menangis, hadisnya itu begitu. Nah itu bunyinya hadis itu sahih, dilihat dari sanadnya. Makanya katanya enggak sama sekali orang mengatakan kafir kalau kamu menangis, karena disiksa itu. Padahal apa betul disiksa? Nah, disiksa itu jadi dari amal. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka hari ini kami tidak akan mendolimi, tidak akan memberi hukuman kepada seseorang yang sudah mati, ya. Dan kami tidak memberi balasan apa-apa kecuali bahkan amalnya sendiri. Walaupun ayat ini juga khilafiyah dalam mengartikan apakah setelah mati tidak ada lagi, tidak bisa menerima lagi doa kita, juga bisa tidak bermanfaat pada mereka. Sodako kita bersodakoh ada bermanfaat sampai tidak pada mayit. Itu akhirnya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Yang iya kemarin dalam kitab Sahih Muslim ada yang sudah kita baca bahwa sodakoh itu sampai pahalanya sodakoh sampai kepada mayit. Tapi masih dalam yaumul barzah, kalau sudah hari hisab maka tidak sampai. Kalau sudah hari hisab, ya seperti kalau yaumul barzah itu saya bayangkan itu seperti masih di dalam tuntutan, di dalam dakwahan, kalau dalam sidang pengadilan dan lain-lain. Dalam proses itu, maka masih bisa ada pengacara membantu, membela. Saksi lain bisa membela. Tapi kalau sudah hari putusan, pada hari putusan pengadilan, sama kali tidak bisa, tidak ada lagi bantuan. Terserah hakimnya memutuskan apa. Ya seperti contohnya ini sekedar contoh. Pada waktu sidang Ahok penistaan agama, antara dakwahan kalau tuntutan itu jauh beda. Dakwahannya itu memberatkan Ahok dakwahannya. Tapi tuntutan jaksa, tuntutannya akan berakhir tuntutan. Itu sama sekali menguntungkan Ahok. Masih ada jaksa menuntut yang menguntungkan terdakwa. Ya. Kemudian keputusannya hakim percaya kepada dakwaan yang pertama bahwa Ahok salah, lalu didok 2 tahun. Dulu pada waktu itu saya bedean itu dengan teman-teman. Ayo menang siapa? Banyak yang mengatakan Ahok menang karena tuntutannya hakim itu menguntungkan Ahok. Kalau saya tidak, hakim masih akan berpegang pada dakwahan. Nah itulah, karena sudah putusan tidak ada yang bisa bela. Hakim mengatakan salah, dok 2 tahun, menyerah sudah. Jaksanya menyerah, tidak bisa bela apa-apa. Ya banding bisanya, banding sampai atas, ternyata yang bersangkutan menyerah, tidak banding, akhirnya 2 tahun itu kan. Ini juga begitu, banyak pemahamannya seperti itu. Kalau yaumul barzah itu masih bisa, sedekah masih bisa. Kemarin yang sudah hadis yang lalu saya bacakan, ada seorang ibu, anak ibunya itu mati belum sempat mengeluarkan zakatnya. Kemudian
oleh anaknya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya ini meninggalkan harta banyak, belum sempat bayar zakat. Kalau saya zakat itu sampai tidak kepada ibu saya? Kata Rasulullah, na'am, ya sampai. Nah itu masih dalam yaumul barzah. Karena itu doa masih dalam yaumul barzah sampai yaumul hisab, yaumul ba'ats. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka hari ini, hari hisab itu, la tuzlamu nafsun syai'a, seseorang tidak akan diberi hukuman apa-apa oleh Allah. Wala tujzauna, dan tidak akan dibalas apa-apa kecuali illa ma kuntum ta'malun, kecuali atas dasar amalnya sendiri pada waktu di dunia. Jadi doa kita sudah tidak ada, tidak bisa lagi. Makanya mumpung masih bisa yaumul barzah, maka kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Setiap kita kita habis sholat itu Allahumma firli wali walidayya, kedua orang tua kami, dan wali ummahati wali adaina, orang tua kami, anak-anak kami yang sudah mendahului. Apa bisa Pak yang sampai antara kalau dalam laporan itu ada begini dalam surat Ali Imran, kalau nggak salah 137, saya masih apa itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum fa in walaupun tafadun waliyan lam fadu min haulik fa'fu anhum. Seandainya kamu Muhammad hatimu kaku, tengkuh, muring-muringan, lanfadu min haulik, saya mereka akan lari dari kamu Muhammad. Kamu tidak pernah memberi ampun orang, niscaya pengikutmu akan lari. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka itu. Siapa yang dimaafkan? Kalau Ibnu Katsir mengatakan ya semuanya yang salah, yang mati maupun yang hidup. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun mereka kepada Allah. Ada yang bilang ini, yang disuruh mintakan ampun itu kan yang hidup Pak. Doa yang hidup itu ya disuruh minta ampun, bukan disuruh dimintakan ampun. Oleh karena itu disuruh mintakan ampun itu artinya ya yang tidak bisa minta ampun dimintakan ampun. Yang sudah meninggal, bisa juga yang hidup fa'fu anhum, maafkan mereka. Itu ayat itu pada waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, tentaranya orang Quraisy, kafir Quraisy itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dia. Rasulullah ada di gunung Uhud. Tentara mereka Khalid bin Walid ada di bawah. Yang atas enak tinggal nyawar itu orang. Yang bawah nyawar angel. Nah, Khalid bin Walid itu memang orang panglima perang, komandan perang yang situ. Makanya setelah masuk Islam dijadikan panglima perangnya umat Islam. Khalid bin Walid. Ya. Tahu posisi kanan, Khalid bin Walid mundur dengan meninggalkan rampasan perang. Tinggal barang-barang persediaan perang itu tinggalkan di situ. Kata Rasulullah, kalian jangan turun. Pengikutnya dikatakan begitu oleh Rasulullah, jangan turun. Melanggar perintah Rasulullah, larang Rasulullah jangan turun. Para sahabat yang di atas gunung Uhud itu turun mengambil barang yang ditinggal oleh Khalid tadi. Tahu umat Islam turun, tentaranya Rasulullah diserang balik oleh Khalid. Serang balik kececeran. Disitulah satu-satunya Rasulullah perang kalah itu, karena tidak ditaati oleh tentaranya, oleh teman-temannya.
dilarang turun saja. Akhirnya serang balik, Rasulullah sampai catu, Rasulullah sampai luka-luka. Ya. Karena itulah turun ayat ini, wa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka Rasulullah. Muhammad, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, istighfar itu artinya mintakan ampun. Kalau diartikan itu yang dimintakan ampun itu yang masih hidup, Pak, bukan yang mati. Ya kalau yang masih hidup, bahasanya bukan dimintakan ampun, suruh minta ampun juga mereka. Ya apa dimintakan ampun? Suruh minta ampun sendiri, mintalah ampun kepada Allah, istighfarlah kalian gitu. Nah ini mintakan ampun. Berarti apa? Berikan ayat ini memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai di dalam alam barzah, bukan pada yaumul hisab, alam barzah sampai. Jangan khawatir kalau kita memintakan ampun pada kedua orang tua kita, insya Allah akan sampai. Gitu ya. Soal diampuni apa tidak itu hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah, bukan kita. Biar tidak terlalu lama habis dengan ngocehnya duluan, ya. Saya baca hadisnya. Kitabnya kitab zakat, bab ke-30, judulnya Fadlu Ikhfa'is Shadaqah, keutamaan merahasiakan sedekah. Jadi sedekah itu tidak perlu diketahui orang, tidak perlu dipamer-pamerkan. Kalau dipamer-pamerkan malah hilang pahalanya, malah dapat dosanya. Enggak dapat hilang, enggak dapat dosa, enggak boleh dipamer-pamerkan. Fadlu ikhfa'is sedekah, keutamaan merahasiakan sedekah. Karena yang diberi itu, yang diberi sedekah, mungkin juga kalau diberi sedekah malu. Mungkin juga, tapi kalau diketahui orang mau gitu. Hadisnya hadis di dalam bab hadis ke-91 dari kitab Sahih Muslim, nomornya nomor 1031. Sudah banyak berarti ngaji kita itu, tapi ngajinya diloncat-loncati. Kalau hadis sama nggak usah dibaca. Ya, gitu. Mari sekarang saya baca hadisnya. Haddatsani Zuhair, menceritakan kepada aku Zuhair bin Harb. Harb itu perang. Masa namanya orang ke perang? Harbun itu perang. Jadi nama. Wa Muhammad bin Musanna. Jami'an An-Yahya Al-Qattan. Semuanya itu dari Yahya Al-Qattan, dari kampung Qattan kalau gitu ya. Sekarang ini juga ada digunakan Al-Qattan, itu ada kitab namanya Mana Al-Qattan. Mana Al-Qattan itu namanya kitab tentang ilmu tafsir. Mana Al-Qattan dari Qattan. Qala Zuhair haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah akhbarani Ubaid bin Abdurrahman an Hafiz bin Asim an Abi Hurairah. Berarti sanad awalnya Abi Hurairah, rangkaian sanadnya, sanadnya, sumber-sumbernya itu dari ini Ibnu Asim, Hafiz Ibnu Asim, Ubaid bin Abdurrahman itu betul-betul tulangnya itu. Tapi yang meriwayatkan pertama Abu Hurairah. Itu namanya biasanya kalau dalam kitab-kitab yang lain, seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, itu sanad-sanadnya enggak disebut. Hanya an Abu Hurairah itu saja. Sanad pertamanya saja yang disebut. Rangkaian sanadnya ini enggak disebut. Nah, biasanya begitu. Kalau di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim itu disebutkan semua sanadnya itu, ya, sanadnya, sumbernya itu.
Anin nabi dari nabi. Pola. Kemarin saya mengatakan kalau hadis itu anin nabi pola itu yang dawuh itu nabi. Kalau yang dawuh nabi itu artinya mempunyai posisi bukan wajib, sunat. Karena kalau nabi itu kan untuk dirinya sendiri, bukan rasul. Kalau rasul itu bersifat tabligh. Lalu kalau rasul maka wajib kita. Kalau para nabi itu belum tentu wajib, bisa juga sunat. Yang dawuh nabi, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yudhilluhumullahu akan Allah melindungi kepada mereka fi dhillihi di dalam perlindungannya Allah. Yaumala dhilla illa dhilluh. Pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Ya kalau di orang-orang tidak ada yup-yupan sama sekali ya puas tok. Mungkin ini di Maksar atau di mana gitu kecuali perlindungannya Allah. Ya. Yang pertama al-imamul adil. Imam yang adil. Imam ini apa Pak artinya imam? Ya pemimpin ya kalau di sini itu pemimpin. Tapi kalau umpamanya Imam Syafi'i itu beda dengan artinya al-imam di sini. Al-Imamul Ghazali. Itu artinya orang yang kita panuti kalau imam dalam kitab ilmu. Imam dalam ilmu itu yang kita panuti. Tapi kalau imam di sini itu imam pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, pemimpin negara, pemimpin organisasi dan lain sebagainya. Itu al-imamul adil. Besok dapat perlindungan Allah itu imam yang adil yang pertama. Siapa Pak al-adil di sini oleh An-Nawawi disebutkan al-adil itu wal murad yudhilluhumullahu fi dhillihi qala qadi idhofatud dhilli ilallah. Perlindungan diidhofkan bisa dikaitkan dengan Allah. Idhofatum malakin perlindungan kekuasaan. Jadi bukan Allah melalui begini. Kalau letterlek maknane letterlek itu Allah memayungi gitu. Kita tidak bisa mengartikan ayat Al-Quran itu dengan letterlek. Ya, mesti kadang-kadang kalau tidak mau takwil istilahnya disimpangkan gini, itu ya kita bisa terjerumus seperti mengatakan begini, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sinarnya langit dan bumi. Kalau kita letterlek, kalau begitu ya sinarnya ini Pak, matahari, bulan itu Allah. Makanya dulu ada orang menyembah matahari, ada menyembah bulan, karena di situ. Nah kalau tidak ditakwilkan apa Pak Nasir? Allah nurun, masalah nurihi, perumpamaan sinarnya itu. Nah, gitu. Nah kalau dikatakan Allah itu nur Pak cahaya itu ya matahari Pak Allah itu kalau gitu. Nah, kalau letterlek, makanya mengartikan letterlek nggak bisa. Ya, kalau tidak mau dengan takwil. Padahal Allahu nurus samawati itu artinya adalah Allah itu memberi sinar, menyinari, memberi sinar. Memberi sinar dari mana Pak? Dari matahari diciptakan oleh Allah menyinari bumi. Kefahamnya gitu. Nah kalau Allah nurun itu Allah sinar, nah, itu bisa jadi letterlek mengartikan begitu. Bahaya, ya, bahaya kita. Bisa musyrik itu nanti, bisa musyrik. Ya. Makanya kalau tidak ditakwilkan atau ditafsirkan, ya tidak bisa. Kembali pada Al-Quran secara letterlek, ya tidak bisa. Berulang saya katakan, ila nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ayat yang sering dibaca oleh Pak Sofwan.
kalau mendengar panggilan untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, akhilah zikir pada Allah. Kalau dipahami letter, zikir pada Allah itu apa? Ya Allah, 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 subhanallah, subhanallah, itu zikir pada Allah. Kalau dipahami letter, perintahnya diperintah zikir pada Allah. Kita kalau yaumul Jumat itu habis mandi, kemudian ke masjid sholat Jumat 2 rakaat. Nah itu ya ditafsirkan oleh ulama, kita memahaminya berdasarkan tafsirnya ulama. Tidak bisa loh ditafsirkan letter saja, tidak bisa ya. Kalau letter jadinya begitu, wong diperintahkan zikir pada Allah, kita sholat jamaah lagi ya. Tidak bisa. Artinya zikir pada Allah itu ya sholat itu. Siapa yang mengatakan zikir pada zikir pada Allah itu sholat itu? Ya ulama. Para ulama yang mengatakan zikir pada Allah itu ya sholat itu. Sholat itulah zikir. Kadang-kadang sholat itu doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Kalau menurut bahasa as-sholat itu doa, maka isinya semua doa. Isinya semua doa, tapi doa secara prosedural. Yang tidak prosedural ya doa di luar sholat. Terserah kita tujuannya apa minta kepada Allah. Itu non prosedural. Disebut kalau yang prosedural disebut mahdoh, ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ada prosedurnya. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak mahdoh itu ibadah yang tidak prosedural, berdoa. Ya sekedar kita dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab ya boleh. Kalau ingin apa, kadang-kadang kita tuh ngapal doa, tapi tidak ngerti apa yang kita minta doa. Bahasa Arab itu tidak ngerti kita, ngapal doanya, tidak ngerti artinya. Kadang-kadang begitu. Ya begitu lebih baik bahasa Jawa. Wali-wali dulu ngajari itu doa yang dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia sekarang. Ya. Nah kalau doa dengan bahasa Indonesia tidak boleh karena tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Ya tidak bisa berjalan. Ya mungkin Islam itu ya hanya di Mekah dan Madinah saja, tidak ada di Indonesia, bisa begitu. Ya bahasanya sendiri-sendiri. Ya. Saya teruskan. Wasabun nasa'atu ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh di ibadatillah, beribadah kepada Allah. Senangnya ibadah. Ibadah itu apa sih Pak? Kadang-kadang ibadah itu artinya ibadah itu kok apa yang gini, yang gitu, yang sujud itu, wasjud waqtarib, apa itu? Yang ibadah itu apa yang intinya ibadah itu adalah tauhidullah, mengisahkan Allah. Intinya ibadah itu adalah tauhidullah, mengisahkan Allah. Itu ibadah. Semua pekerjaan kita kalau mengisahkan Allah, maka itu ibadah. Tapi ada yang mahdoh, ada yang ghairi mahdoh. Kita bekerja ke kantor, niatnya baik, maka itu ibadah. Tapi ghairi mahdoh. Tapi kalau niatnya jelek, maka itu bukan ibadah. Ya. Bukan ibadah. Nah, rubba amalin, sering saya katakan di sini, rubba amalin dunyawiyin bihusnin niyah. Banyak sekali perbuatan yang sifatnya dunia, ini kaidah fikih. Banyak sekali perbuatan yang sifatnya duniawiyah, murni duniawiyah. Ya. Tapi
bi husnin niyah, disertai dengan niat yang baik. Niat yang baik. Pekerja kantor, nanti kalau saya dapat gaji tak tukokno kelambi bojoku misalnya. Nah, itu niatnya baik. Nanti kalau dapat uang Pak, saya kerja jualan ini, anak saya baik belum bayar sekolah tak bayari. Itu niatnya baik. Nah, yasiru amalan ukhrawiyah. Maka kerja itu tadi berubah menjadi amalan ukhrawiyah, menjadi perbuatan yang sifatnya ukhrawi. Maksudnya apa? Perbuatan itu dapat pahala dari Allah. Maka itu kita harus noto niat yang baik. Tapi kalau saya kerja, nanti kalau dapat upah tak coba saya tak ngidul sana, seneng karo kanca-kanca. Kanca-kanca iso ngidul, aku gak iso ngidul. Misalnya, itu niatnya jelek. Maka rubba amalin ukhrawiyyin bisu'in niyah. Banyak sekali perbuatan yang sifatnya ukhrawi, ibadah murni, ibadah mahdhur. Tapi bisu'in niyah, dengan niat yang jelek, maka yasiru amalan dunyawiyyan. Maka perbuatan itu akan berubah hanya merupakan perbuatan duniawi semata-mata. Tidak ada pahalanya apa-apa dari Allah. Kalau dulu saya waktu di pondok dikatakan begini, ada orang anak santri yang sergap saksi sekali sholat. Setiap habis sholat fardu, setiap sholat sunat. Setiap sholat fardu sampai habis sholat subuh itu semua sudah pulang, dia masih belum pulang karena sholat sunat. Setelah sholat asar semua sudah pulang, dia belum pulang karena sholat asar. Suatu ketika ditanya oleh temannya, Kang, kok sergap sekali sih sampean itu? Sergap sekali ibadahnya. Ditanya, jawabnya begini, masa setelah sholat subuh semua sudah pulang, sampean masih di masjid saja? Jawabnya begini, iya, aku kepingin juga mantu Pak Yai. Loh, niatnya itu tadi itu sholat itu tadi niatnya biar diambil mantu Pak Yai. Nah, itu niatnya jelek. Percuma. Tuas jungkir kata Pak Yai itu. Sholatnya itu tadi tuas jungkir gak oleh apa-apa. Nah, oleh itu tergantung pada niatnya. Rubah amalin ukhrawiyyin, poso. Itu yang sering poso. Poso niatnya masani arek. Lalu berarti gak kena akhirnya dipuasani. Poso niatnya berarti. Tuh. Poso ini poso ibadah mahdhur. Loh niatnya kok niat elek. Nah, itu posone percuma. Kam min shaimin laisa lahu jasa illa juwal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena salah niat. Niatnya tidak baik. Nah, itu di sini ibadah. Sabun nasa'ati ibadatillah. Niatnya hanya ibadah saja. Tauhidullah, karena patuh kepada Allah. Ya, kepada Allah. Teruskan. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu hanya terpaut ke masjid. Ingat masjid saja. Siapa yang di sini yang ingat masjid terus? Pak Isa ya. Qalbuhu mutmainnun fil masajid. Hatinya itu terasa di masjid terus. Kurang apa masjid terus. Ya. Dia hanya kepingin menunjukkan ketaatan kepada Allah di dalam masjid itu. Ya. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling kasih sayang, menyayangi. Tapi itu kasih sayangnya itu fillah, di dalam jalan Allah. Bukan jalan manusia, bukan jalan yang jelek. Kalau pacaran
Ya jalan jelek gitu. Acara gerubul-gerubul BCS gitu. Kalau itu jalan jelek gitu ya. Nah, jalan jelek. Nah, kalau dalam Al-Quran begini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Ayatnya menyebut ini. Wala taqrabuz zina. Ojo cidik-cidik barang zina. Karena itu fahisyah perbuatan jelek. Kamu kan nanti akan terjerumus. Jangan dekat-dekat. Nah, kalau itu digerubul-gerubul itu sudah termasuk taqrabuz zina. Ayat ini jelas hanya larangan toh. Padahal kalau larangan itu pasti ada hukumannya. Setiap larangan pasti harus ada hukumannya. Padahal ini larangan, mana taqrabuz zina. Hukumannya apa Pak kalau dekat-dekat itu? Gerumbul-gerumbul gitu. Hukumannya apa? Ini tidak ada. Di situ hukumannya. Dihukum apa itu? Kalau zina jelas hukum jilid. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin mi'ata jaldah. Itu jelas. Atau sama mina jaldah 80 atau 100 jilitan. Kalau di Aceh sana gerubul-gerubul itu ditangkap polisi syariah, itu dihukum cambuk. Peteng-peteng gerubul-gerubul itu, mana dua cewek dengan cowok itu ditangkap polisi syariah, dihukum cambuk. Cambuknya 6 tahun, 6 cambukan. Lihat orang. Loh itu Pak, di dalam Al-Quran kan tidak ada Pak, wala taqrabuz zina hanya dilarang tok, gak ono cambukan. Lalu kan dicambuk itu apa enggak bid'ah Pak itu? Rasulullah enggak beri contoh. Rasulullah apa enggak bid'ah itu Pak di Aceh itu? Dicambuk 6 kali. Cambuk 6 kali itu enggak ada. Ya. Nah, itu namanya hukum takzir. Hukum takzir itu diserahkan kepada umat untuk menentukan berapa pantasnya. Jadi wala taqrabuz zina itu boleh diberi hukuman, ancaman hukuman. Mungkin Pemda membuat aturan yang begitu itu diberi hukuman kerja bakti misalnya. Boleh, itu namanya hukum takzir. Hukum yang ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, tapi ancaman hukumannya tidak ada. Jenis hukumannya apa tidak ada. Kalau ada jenis hukumannya, namanya hukum had atau hukum hudud, bukan udud, hud pakai hak, hudud jamaknya had. Ya. Itu namanya hukum. Hukum positif, hukum yang sudah ada jelas. Itu namanya hukum hudud, hukum had. Kalau belum ada hukumannya apa, belum ada berapa besarnya, hukum apa, tidak ada. Itu haknya masyarakat untuk menentukan. Maka di Aceh, kalau begitu itu ditangkap polisi syariah, lalu dibawa, lalu dihukum 6 cambukan. Saksikan. Malah kemarin itu saya dengar itu ada yang pas hamil rupanya. Pas hamil itu ketangkap polisi syariah dihukum. Dihukum nama dia polisi syariah yang tidak tahu kalau dia sedang hamil, maka pingsanlah dia. Dihukum. Baru 6 cambukan padahal ya gini tak loh. Baru saya lihat itu cambuknya enggak buanter gitu enggak. Gini ya. Nah itu yang dikejar apa Pak? Karena dia itu kalau kelihatan orang kan malu dihukum itu. Nah itulah nanti dia akan jerah sendiri, tidak akan mengulang karena rasa malunya itu. Makanya asyariku wasyariku tawadu jazaan bima kasaba nakalan minallah. Diberi hukuman itu sebagai balasan atas perlakuannya itu, perbuatannya itu. Nakalan minallah itu sebagai peringatan kepada orang lain supaya jerah tidak melakukan. Karena lihat sendiri dia dihukum itu, orang lain dia nanti kalau dicambuk gitu kan malu. Saya teruskan ya.
ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, kumpul selalu bersama, berpisah juga selalu bersama. Wala warajulun da'athu imra'atun dhatu yauman sidun wa jamalin, seseorang yang dipanggil oleh wanita yang memiliki kecantikan dan keelokan. Itu biasanya kalau kita lewat di dulu itu kalau lewat di Gang Doli misalnya, itu banyak panggil mampir Kang, siapa yang pernah lewat sana pasti ada gitu, mampir Kang. Ya itu yang didaat imra'atun faqala inni akhafullah, dalam hati aku tidak akan datang karena aku takut kepada Allah, tidak takut kepada siapa-siapa, takut kepada Allah. Itulah yang orang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa'afaha, maka dia rahasiakan sedekahnya itu, sehingga la ta'lamu yaminuhu, sehingga tidak tahu tangan kanannya tidak tahu kalau matung situ simaluhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Tapi kalau seorang istri mau sedekah, ya jangan delik-delik lalu suaminya tidak tahu. Nah, itu tidak boleh. Suami juga begitu, tidak boleh. Artinya supaya sedekah itu dirahasiakan, jangan dipamer-pamerkan. Wong mau sedekah saja kirim ketak. Kecuali kalau zakat ya, kalau zakat itu lain lagi karena tidak bisa lagi. Ya, mau sedekah saja suruh ambil sendiri, orang gerutu begitu. Ya, itu sedekah. Merahasiakan sedekah itu ada keutamaannya sendiri. Barangkali ini sudah waktunya selesai. Monggo kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala Muhammad.